Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Deep and there's a fountain flowing deep and blue. Deep and there's a fountain flowing deep and there's a fountain flowing there's a fountain flowing deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu HKBP Anugerah. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Iya, Bang. Semoga semuanya sehat selalu agar dapat bersukacita memuji Tuhan. Nah, sebelum ibadah, abang-abang mau mengingatkan buat adik-adik. Saat ibadah, adik-adik harus duduk dengan rapi dan tenang. Jangan berlari-larian adik-adik atau berjalan-jalan, dan juga jangan lupa sarapan adik-adik. Iya bang, benar sekali. Dan juga harus mempersiapkan Alkitabnya dan juga persembahannya ya. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita saat teduh dulu ya. Mari ambil sikap berdoanya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Saat teduh, dimulai. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bersukacita memuji nama Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Sukacita Bertemu Yesus. Berdiri dan ikuti gerakan kami ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji Dia
haleluya. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Adik-adik semangat dalam memuji nama Tuhan. Ayo kita tambah lebih semangat lagi adik-adik. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga telah mengumpulkan kami Tuhan, sehingga kami di sini bisa mau memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah ini berjalan lancar Tuhan. Dan juga lindungi kami Tuhan saat ibadah, agar iblis tidak mengganggu kami dan kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Berkat terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik harus tahu loh, ternyata ada satu roh yang senantiasa memberikan sukacita, semangat, dan keyakinan di saat kita sedang mengalami kesedihan. Adik-adik tahu nggak kira-kira roh apa itu? Yaitu roh Allah. Seperti lagu berikut, bila roh Allah ada di dalamku. Mari kita menyanyikannya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca
atau mengucapkan tita yang kedua beserta masuknya. Mari kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Amin. Nah adik-adik, ayo kita nyanyikan satu lagu lagi adik-adik yang berjudul Roh Kudus yang Manis, sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan agar kita selalu mengingat kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita adik-adik. Nah, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nama saya Nana Hani. Nana mau menyanyikan lagu Berjudul berjudul Waktu Tuhan. Dengar ya teman-teman. Ini lagunya teman-teman. Mula dari dan sesuatu terjadi.
Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita. Epistel kita pada minggu ini diambil dari Yeskiel 37 ayat 11 sampai 14. Abang ulangi ya. Epistel kita minggu ini diambil dari Yeskiel 37 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca secara bersama-sama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 237 yang berjudul Roh Kudus Tetap Teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umatmu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umatmu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada kitab Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita lihat video ayat hafalan berikut ini. Roma 5 ayat 5 dan pengharapan ayat 4.
dikaruniakan kepada kita. Dadah, shalom. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Shalom. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 Shalom. Dan pengharapan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kasih Allah oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Terima kasih kepada kita. Amin. Roma 5 ayat 5. dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus di dalam hati kita yang telah dikaruniakan kepada kita. kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Dadah teman-teman, sampai hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, halo teman-teman, kenalin, namaku Poltak Raja Kugu, umurku 11 tahun. Poltak bersekolah di SD Serius 1 Kota Jambi. Saat ini, Poltak duduk di bangku kelas 5. Poltak hobi sekali membaca buku, bermain bola, dan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang disampaikan Bang Daniel dan Bang Desman. Oh ya, kebetulan sekali nih teman-teman,
Minggu lalu, setelah ibadah online sekolah minggu HKBP Anugerah, Bang Daniel dan Bang Desmond menceritakan cerita Alkitab tentang Roh Kudus. Ceritanya sangat menarik. Teman-teman mau denger nggak cerita Alkitabnya? Kalau mau, ada baiknya kita berdoa dulu yuk teman-teman, supaya kita bisa memahami dan menikmati firman Tuhan hari ini. Oke? Jadi, mari teman-teman kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Terlebih lagi, kami sangat berterima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk boleh duduk tenang selama mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga yang boleh memberikan kami pengertian agar kami boleh mengerti, menikmati, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulialah Allah, kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari saat ini kita persiapkan Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini tertulis di Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14-18. Poltak ulangi sekali lagi ya teman-teman. Firman Tuhan hari ini tertulis di Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14-18. Mari kita baca bersama-sama. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Teman-teman, melalui firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa Petrus sedang bersaksi tentang terjadinya penggenapan kitab Nabi Yoel, yaitu seperti yang tertulis pada ayat yang ke-17 dan ke-18, bahwa akan tiba hari di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dicurahkan Roh Kudus. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus telah mengalami pengampunan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oh ya, teman-teman tahu nggak apa fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kalau belum tahu, gimana kalau Poltak coba jelasin apa fungsi Roh Kudus melalui ilustrasi singkat aja? Supaya kita sama-sama tahu nih, apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung aja ya teman-teman ilustrasi singkatnya. Di sebuah hutan, harimau adalah binatang yang paling ditakuti. Semua binatang tunduk dan selalu menuruti perintahnya.
Jadi suatu hari, harimau pergi ke sungai. Lalu di sungai, ia minum. Saat ia minum, ia melihat bayangannya di dalam air sungai. Wajahku memang sangat seram, apalagi badanku nih, begitu besar dan sangat kuat. Aku memang pantas menjadi raja hutan. Tidak ada satu binatang pun yang berani melawanku. Hahaha. Saat itu harimau tertawa keras. Ia begitu bangga dan sombong dengan apa yang dimilikinya. Lalu tiba-tiba dari kejauhan, terlihatlah seekor landak yang sedang kehausan. Ia ingin minum, tapi ia takut karena melihat harimau berada di tepi sungai. Lalu, dengan menahan rasa hausnya, landak pelan-pelan berjalan menjauhi harimau. Tapi ternyata harimau melihatnya. Hei landak, tunggu. Mau kemana kamu? Aku mau pulang, harimau. Ada apa, harimau? Kenapa kamu memanggilku? Tidak, aku hanya ingin bertanya. Katanya, duri-duri kamu sangat tajam ya landak. Apa benar begitu? Siapa bilang, harimau? Itu hanya gosip. Jangan percaya, harimau. Duri-duriku ini tidak setajam cakarmu. Kamu benar landak. Memang tidak ada apapun yang lebih tajam dari cakarku. Masih dengan perasaan bangga, harimau meninggalkan landak. Lalu, ia berjalan ke tengah hutan. Saat ia berjalan, ia bertemu dengan serigala. Hei serigala, aku ingin bertanya. Apakah taringmu lebih runcing dari taringku? Hah? Kata siapa, harimau? Semua orang pun tahu, jelas taringmu lah yang lebih runcing dari taringku. Jadi serigala, kamu juga mengakui bahwa taringku yang paling runcing. Iya, harimau. Di hutan ini, tidak ada satupun yang bisa menyamai taringmu. Harimau begitu puas mendengar jawaban serigala. Besoknya, harimau datang ke tempat rusa. Ia ingin menantang rusa lomba lari, karena selama ini para penghuni hutan menganggap rusa adalah binatang yang paling cepat larinya. Rusa, ayo kita lomba lari. Buat apa, harimau? Pasti larimu lebih cepat dariku. Sudah rusa, tidak usah banyak alasan. Mari sekarang kita buktikan siapa yang larinya lebih cepat. Karena harimau adalah raja hutan, rusa pun tidak berani membantah harimau. Ia langsung bersiap-siap di samping harimau dan mengambil ancang-ancang untuk berlari. Setelah hitungan ketiga, kita langsung berlari ya rusa. 1, 2, 3. Keduanya langsung berlari dengan cepat. Saat itu, rusa memimpin di depan, sementara harimau berusaha mengejarnya. Tapi, rusa begitu takut. Ia takut kalau ia menang, harimau pasti akan marah kepadanya. Maka, rusa berencana untuk memperlambat larinya saat tiba di tikungan. Ia memperlambat larinya dengan berpura-pura kelelahan agar harimau dapat menyusulnya. Ternyata rencana rusa berhasil. Harimau berhasil mengejar rusa dan meninggalkannya. Harimau pun menang, sedangkan rusa pun kalah. Hahaha. Sekarang kamu tahu kan rusa, kalau lariku yang paling cepat. Di hutan ini, tak ada satu binatang pun yang dapat menandingi lariku. Tentu saja, harimau. Larimu memang yang paling cepat. Harimau begitu senang mendengar pujian rusa. Lalu, harimau meninggalkan rusa sambil mengaum keras.
Ketika harimau melewati pohon yang rindang, ia melihat seekor monyet. Monyet itu sedang berayun dari satu dahan ke dahan yang lain. Hei monyet, sedang apa kamu? Kamu harimau, aku sedang bermain-main nih. Seperti yang kamu tahu, kalau cuma aku binatang yang paling lincah saat memanjat. Tidak ada satu binatang pun yang selincah aku. Sembarangan kamu monyet. Kalau tentang memanjat, aku juga bisa. Bahkan aku lebih lincah daripada kamu. Ayo sini, mari kita buktikan siapa yang lebih lincah. Kalau kamu yang bisa memanjat, ayo sini, cepat kejar aku harimau. Sambil meledek harimau, monyet naik ke cabang pohon yang lebih tinggi. Karena merasa dipermainkan monyet, harimau pun langsung mengejar monyet. Dengan begitu marah, ia mengejar monyet dan terus mendekati monyet. Saat berusaha menangkap monyet, ia tak sengaja melepaskan pegangannya dari batang pohon. Tubuh harimau pun merosot ke bawah. Tolong, kakiku terkilir. Aduh, sakit. Nah, itulah akibatnya kalau kita selalu sombong dan merasa lebih hebat daripada yang lain. Aku tidak sombong monyet. Hanya saja landak, serigala, dan rusa yang telah mengatakan kalau aku hebat. Harimau, tahukah kamu? Sebenarnya, landak, serigala, dan rusa hanya mau menyenangkanmu. Mereka telah berbohong kepadamu. Mereka takut kalau kamu akan marah. Sekarang, kamu harus mengakui bahwa kamu juga punya kelemahan. Tidak ada binatang yang serba bisa harimau. Harimau begitu sedih mendengar perkataan monyet. Tetapi ia juga sadar betapa sombongnya dirinya selama ini. Dengan perasaan yang sangat menyesal, harimau meminta maaf kepada monyet. Ia juga berjanji untuk tidak sombong lagi. Bahkan, harimau berjanji untuk tidak merendahkan dan meremehkan binatang yang lain. Dengan senang hati, monyet menerima permintaan maaf harimau sambil menolong harimau. Nah, teman-teman, itulah cerita tentang harimau yang menyadari kelemahannya melalui pengalaman bersama teman-teman binatang di hutan. Poltak yakin Roh Kuduslah yang bekerja atas harimau sehingga harimau sadar betapa sombongnya dirinya selama ini. Dan Poltak juga yakin bahwa Roh Kudus juga yang bekerja atas monyet sehingga monyet berani untuk menyadarkan harimau agar harimau tidak lagi menjadi binatang yang sombong. Jadi, teman-teman, itulah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus bertugas untuk mengingatkan dan memampukan kita agar kita boleh mengatakan, memikirkan, dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian firman Tuhan yang boleh Poltak sampaikan kepada teman-teman hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati ya teman-teman. Untuk mengakhiri sharing firman Tuhan hari ini, mari teman-teman kita tutup di dalam doa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus Allah yang selalu bekerja agar kami boleh dimampukan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mendukakan hati Allah. Kiranya Tuhan Yesus juga yang boleh menjagai kami dan memberkati kami, memberkati orang tua kami, dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelumnya, kami juga mohon ampun
untuk kesalahan kami selama mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh mengampuni kami dari kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan doa ini, kami serahkan pula diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulialah Allah, kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian di sound adong pubuhan Tuhan sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Di sound adong pubuhan Tuhan, pahueni ngoluku na sotagok niyan. Sadia agana Tuhan, mulut saya ini rajuma sudah dengan basah. Jalma Tuhan, saya lasma orang. Tamaku na med-meda Tuhan, na sore amasari dope awon Tuhan. Oh aku mahulehon Tuhan, na boy pelehon aku gabe lagi rohan. Jaloma Tuhan, saya lasma rohan. Nah, adik-adik, kita bersyukur hari ini boleh bersukacita memuji nama Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh semakin memberkati kita semua ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mari kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami telah selesai melakukan ibadah Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu masuk dalam hati kami dan bisa kami terima dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dari firman-Mu tadi Tuhan, kami semakin yakin dan percaya bahwa Roh Allah akan selalu menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada Bapa, di saat kami suka maupun duka Tuhan. Kami juga mohon pengampunan dosa daripada-Mu Tuhan, baik dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami, teman kami, terlebih kepada-Mu Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini Bapa yang kami alaskan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.